Selamat pagi sahabat Martasya semuanya, pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun menonton video ini. Namaste. Namaste. Oke, pagi ini kita syutingnya pagi ya Mbak ya, Yes. Makanya kita selamat pagi. Iya. Kita akan ada podcast bersama dengan Martasya Yoga, yang memang podcastnya Martasya Yoga. Ada Mbak Tasya di sini. Kalau para sahabat Martasya pasti udah sangat kenal dengan Mbak Tasya. Tapi nanti mudah-mudahan dengan podcast ini bisa lebih banyak memasyarakatkan yoga dan juga Martasya Yoga pada kali ini saya ingin ngajak ngobrol Mbak mengenai yoga untuk anxiety temanya. Karena kan sekarang ini ya milenial, Gen Z lah terutama sedang senang-senangnya ngebahas anxiety, bahkan mungkin dengan analisa-analisa sendiri atau apa yang mungkin ini, tapi ya banyaklah kesehatan mental terutama mengenai anxiety itu lagi banyak dibahas. Nah, dari yang saya baca atau saya tonton juga di YouTube ya, sumber-sumber tertentu itu menyebutkan bahwa yoga itu juga sangat baik untuk kesehatan mental, terutama untuk anxiety juga. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Mbak bagaimana hubungannya antara yoga dengan kesehatan mental, terutama dengan anxiety ini. Ya kesehatan mental aja dulu deh Mbak pada umumnya. Karena kan mungkin orang banyak taunya ya yoga olahraga gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana Mbak? Ya tadi sudah dibilang juga sama Mas, kalau sekarang ini memang seiring dengan perjalanan waktu, tuntutan pekerjaan, lalu kesibukan kita, belum juga nanti punya peran-peran di dalam kehidupan, mungkin sebagai istri, sebagai suami, dan lain-lain, pastinya kita mempunyai tekanan, stres. Sana sini, akhirnya kita sulit untuk menemukan diri kita sendiri, sulit untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Dan itulah yang membuat kita kekhawatiran tinggi, ketakutan berlebihan, kadang memicu juga emosi yang berlebihan, meluap-luap, ya seperti ada penyakit-penyakit mental seperti bipolar dan kawan-kawannya. Banyak banget sekarang, ya, seiring dengan waktu. Nah, dengan latihan yoganya kita mungkin yang tidak dikenal di masyarakat hanya sebagai olahraga aja. Ya, kebanyakan sekarang tubuh begitu. Aja, betul. Nah, sekarang ini kita pastinya juga lupa akan nafas. Nah, nafas itu yang paling penting untuk melatih, mengontrol diri kita. Sebenarnya sesimpel itu sih, nafas. Ya. Seringkali kita bernafas, ya karena hidup pastinya bernafas. Ya, tapi karena kurang menyadari nafas, akhirnya oksigen yang masuk dalam tubuh juga berkurang, dan kita cenderung untuk banyak tekanan, yaitulah yang menimbulkan berefek pada syaraf-syaraf di dalam tubuh kita, yang membuat takut dan kawan-kawannya. Jadi sesimpel untuk berlatih nafas dulu awalnya. Berarti yoga untuk anxiety atau mental itu lebih ke arah mengatur pernafasan. Betul, itu awalnya dulu. Nanti diikuti dengan pergerakan-pergerakan yang sifatnya mencondongkan tubuh ke depan, yang menempelkan dahi atau area dada, area perut ke arah lantai ataupun, nah makanya saya udah siapin nih. Ya ada bolster, ada juga selimut yang nanti sebagai alat bantu kita. Oh, ini alat-alat bantu. Alat bantu untuk nanti pada saat melakukan gerakan yoga untuk anxiety gitu. Ya karena kita punya syaraf dalam tubuh, syarafnya bersifat parasimpatetik kalau yang untuk lebih menenangkan. Ya di mana bisa menempelkan dahi ke arah bolster atau dahi ke arah bantal dan lain-lain. Gitu. Sedikit loncat nih Mbak. Pertanyaannya. Kalau orang yang tidak pernah ikut yoga tapi merasa punya kebutuhan untuk anxiety itu, apakah bisa fokus ke yoga for anxiety ini atau memang harus ikut yoga kelas-kelas yoga pada umumnya dulu? Sebenarnya bisa ya, setiap kelas yang ditawarkan itu bisa untuk all level sebenarnya. Ya, tergantung gurunya nanti membawakannya seperti apa. Bisa dibimbing untuk semua kalangan yang sehat secara mental, secara fisik ataupun yang sedang ada masalah. Gitu. Jadi sebenarnya bisa semuanya gitu ya. Bisa. Nah, balik lagi ke tadi fokus kepada pernapasan itu. Sebenarnya hal apa yang pertama dipelajari untuk mengatur nafas itu atau gimana Mbak? Ya, simple kita menarik nafas, membuang nafas pada umumnya. Ya, tapi sekali ini kita lakukan dengan
penuh kesadaran ya, yang seringkali sebutnya mindfulness. Ya, mindfulness. Sekarang lagi tren, lagi ya, ngetren tuh. Ya. Tapi mungkin banyak yang bingung mindfulness itu seperti apa. Ya, cukup kita duduk aja seperti ini ya, lalu sadari nafas, step inhale, rasakan udara masuk, exhale, udara keluar. Ya, lebih nikmat lagi ya kalau saya lakukannya dengan memejamkan mata. Ya, karena kita melihat keluar itu banyak sekali pandangannya, godaannya, gangguannya di luar sana. Ya, makanya coba dengan pejamkan mata, kita coba cukup rasakan udara masuk, inhale dari hidung selalu. Exhale-nya dari hidung. Lakukan lagi seperti itu beberapa kali, lalu semakin napas semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan membuang nafasnya semakin pelan. Sesimpel itu sih untuk melatih nafasnya. Itu untuk gitu. Awalan seperti awalnya, itu. Baru nanti ada teknik-teknik yang lain. Ya, betul. Nah, kalau untuk belajar pernafasan itu apakah memang ada teknis secara khusus atau memang untuk awal-awal sebelum ikut kelas yoga itu bisa melatih sendiri atau bagaimana itu, Mbak? Bisa melatih sendiri sih. Simple banget sebenarnya. Ya cuma lebih nafas sadar. Kayak meditasi sebenarnya. Betul, ya. Duduk sadar kayak di tengah-tengah nih, misalnya lagi bekerja terus tiba-tiba panic attack gitu ya, ataupun stres tinggi, langsung aja duduk diam sejenak, pejamkan mata, inhale, exhale, sadari beberapa kali putaran. Ya, sesimpel itu dulu awalnya. Dan nggak harus langsung duduk bersila sebenarnya. Nggak harus, duduk di atas kursi juga bisa. Ya, kayak di kantor kan, lagi kerja gitu, tiba-tiba kita merasa khawatir, udah duduk diam di atas kursi, pejamkan mata, latih aja nafas sadar, inhale hidung, exhale hidung beberapa kali. Berarti sebenarnya intinya itu adalah menyadari nafas kita di saat ini. Ya, dan kata-kata penting saat ini, present moment, itu yang paling penting. Ya, karena ketakutan itu bisa karena kita mikirin masa lalu. Ya, tuntutan pekerjaan nih, barusan si bos misalkan minta deadline, pasti kan takut di masa lalu, ya, ataupun khawatir sama masa depan yang belum terjadi. Ya, itu semua ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ya, tapi sekali lagi sadar saat ini dengan inhale, nafas, exhale perlahan, gitu aja. Simple banget sebenarnya ya. Iya. Teorinya. Tapi prakteknya tiap tidak orang pasti beda-beda. Oke. Kalau kita mau melatih sendiri seperti itu, Mbak, baik itu berapa menit ketika kita berusaha mengatur nafas atau melatih nafas itu? Ya, minimal 5 menit lah. Itu untuk minimum. Awal-awal. Untuk awal. Cukup banget itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya lebih baik kalau rutin ya, Mbak. Ya? Betul. Nah, itu dia rutinitas. Jadi kita jadikan sebagai kebiasaan. Ya, biasanya kita nafas hanya biasa aja, berkegiatan sana sini, lupa akan nafas sadar, itu kita jadiin kebiasaan sehari-hari. Gitu. Jadi akhirnya menjadi rutinitas, menjadi hal yang diingat sama tubuh kita bahwa kita tuh butuh. Oke, berarti nanti next step-nya sebenarnya bukan hanya ketika kita berusaha duduk diam dan mengatur nafas, tapi mungkin setiap saat akhirnya kita menyadari bahwa itu dia. Nafas itu memang kita butuhkan dan sedang kita tarik gitu. Betul. Oke. Nah, itu kan kalau yang belajar sendirinya nih, Mbak, yang latihan sendirilah boleh dibilang latihan sendiri. Itu next-nya gimana, Mbak, kalau dari sisi yoga? Apakah ada teknik-teknik lanjutannya atau bagaimana yang memang sudah lebih ke arah menyembuhkan atau mengatasi anxiety-nya lah, self-healing-nya. Karena kan kalau itu kan boleh tolong dikoreksi kalau saya salah ya, Mbak ya. Kalau saya menangkapnya tadi itu lebih ke arah kayak menenangkan diri di saat lagi seperti itu gitu kan. Tapi kan pasti nggak cukup hanya di situ aja dong, Mbak. Nah, itu bagaimana lanjutannya, Mbak? Ya, bisa lakukan dengan ikuti kelas, ya, kelas-kelas yang kita organis karena banyak banget kan ya. Ya, kalau misalkan kita nggak punya waktu untuk datang ke dalam studio, mungkin karena pekerjaan, karena jarak dan lain-lain, kita bisa ikuti di YouTube. Udah banyak banget juga sekarang menawarkan kelas-kelas yang sifatnya untuk anxiety dan juga stress relief gitu. Ataupun dengan membaca buku-buku tentang yoga untuk stress itu juga banyak sekali. Tapi itu bisa hanya dengan menonton video aja. Apa nggak takut nanti ada kesalahan kalau nggak ketemu langsung? Memang sih kejelekannya dari yang hanya menontonnya itu ya, tergantung nanti si gurunya membawakannya seperti apa. Ya, tapi memang lebih baik
datang, gurunya ada di situ di saat itu, bisa membimbingnya secara langsung gitu sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa Mbak tahapan berikutnya setelah mengatur nafas itu? Kalau dari Mbak sendiri biasanya mengajarkan atau memberikan ngajar kepada peserta itu seperti apa Mbak kalau untuk itu? Iya, yang pasti saya akan minta teman-teman untuk duduk di atas matras, lalu persiapkan peralatan yang kita butuhkan. Okay. Kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah sebenarnya. Kita bisa hanya menggunakan alas matras ini aja. Okay. Gitu. Lalu kita mulai lupakan masa lalu dan kawan-kawannya ya, hanya di saat ini. Di saat ini. Yes. Lalu kita baru lanjutkan dengan bergerak. Ya, bergeraknya tidak dinamis, ya, tapi pergerakannya itu banyak ditahan. Ya, kalau di kelas anxiety ataupun stress relief atau ada namanya restoratif, itu juga gerakannya nggak yang untuk strong, untuk berdiri, tapi semuanya banyak kan duduk di lantai, terbaring, telungkup di lantai gitu. Oke. Ini masih bisa menggunakan peralatan yang lain. Yang nggak ada khusus buat yoga, bisa pakai guling, bantal, selimut yang ada di rumah gitu. Nah, jadi bisa menggunakan peralatan-peralatan yang memang tersedia di rumah. Kalau misalkan kita melakukannya di rumah. Gitu.